Bismillahirrahmanirrahim. Hal anta musta'iddun limuwajahatil maut. Hal itu apakah? Hal itu apa? Apakah? Anta musta'iddun. Anda sudah siap limuwajahatil maut, untuk menghadapi kematian. Kenapa? Karena yang namanya kematian itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun seseorang atau makhluk di dunia ini yang mengetahui kematian kita, ya, siapapun ya. Tidak ada yang tahu. Itu rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mumpung kita masih diberi kesempatan, Pak, ya. Belum dapat giliran kan kita ini, ya. Belum dapat giliran. Lah seumpama nih, Pak, ini kita berandai-andai itu kan untuk persiapan sebetulnya, ya. Seandainya kemarin itu, Pak, itu giliran kita misalnya, ini harus kita renungkan. Seandainya, ya Allah, kemarin itu giliran saya, lalu apa yang sudah saya lakukan selama ini di dunia? Nah, alhamdulillah nih kita masih ada nih, Pak, sekarang. Kita masih ada. Masih bisa napas nggak, Bapak Ibu? Masih, ya? Masih bisa napas, alhamdulillah. Kita masih bisa merasakan nikmatnya ngaji. Masih bisa merasakan nikmatnya melihat istri di rumah, melihat suaminya, melihat anak-anaknya atau cucunya, semuanya sehat semua, alhamdulillah. Tapi kita tidak tahu nanti kalau sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa persiapan kita. Nah, saya berharap kajian ini itu semakin memberikan bekal untuk kita, ya, untuk persiapan buat kita semua nanti. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa kita ini hidup dan mati? Ya, tentunya kita hidup dan mati itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di dalam surah Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 2, nah, sudah hafal nih ayatnya, ya? Sering dihafal atau sering dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Apa, Pak? Tabarok itu apa maknanya? Tabaraka itu maknanya maha suci. Apa? Maha suci. Siapa yang maha suci? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat Anda baca tabarakalladzi, itu Anda itu sedang mengagungkan Allah, gitu. Kita sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyadihil mulk, alladzi biyadihil mulk, yang mana segala kerajaan itu berada di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah kalau pengen apa saja itu punya, ya. Allah maha kuasa. Mau menjadikan Anda kaya raya, Allah maha kuasa. Mau menjadikan kita miskin, Allah juga maha kuasa. Mau menjadikan kita sakit sekarang, Allah juga maha kuasa. Makanya dalam pelajaran akidah itu salah satu sifat 20 itu apa itu? Yang Allah maha kuasa. Sifat apa? Qudrah, ya. Wujud,
qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah. Itu kan ada kan? Qudrah. Sifat nomor berapa itu tadi? Nomor 7 ya. Qudrah itu. Nah, artinya apa? Allah itu memiliki kemampuan, kekuasaan atas segala sesuatu. Itu namanya qudrah, Pak. Ya. Anda pernah membayangkan gimana, Pak, caranya Allah itu dulu buat bumi sama langit ini, Pak? Nyari bahannya dari mana ya? Ke Tanah Abang? Enggak ya. Kalau Anda mau apa-apa kan nyari bahan dulu ya. Mau buat meja, nyari bahan dulu kan? Nyari bahan. Mau buat baju, cari bahan dulu kan? Kalau Allah gimana, Pak? Buat bumi segede ini, membuat langit itu gimana dulu caranya itu? Makanya Allah itu Tuhan kita luar biasa ya. Qadir, punya sifat qudrah. Qudrah itu kekuatan, Pak. Kalau mau pakai bahasa zaman sekarang, sakti lah. Allah itu maha sakti, maha kuasa, qudrah. Allahu Akbar ya. Allah maha segala-galanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan al-maut, apa? Kematian, wal hayata, dan kehidupan. Al-maut itu dulu berarti kita kan nggak ada, Pak ya. Kita ini dulu mati nggak dulu? Iya, nggak ada. Yang ada dulu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda yakin nggak itu? Dulu itu yang hanya ada, yang maha ada, yang sendirian ada itu adalah Allah. Yang lain belum ada, Pak. Apalagi alam semesta ini belum ada dulu, belum ada. Apalagi kita. Ya, kita ini kan ada setelah adanya bumi gitu. Ya. Semuanya belum ada dulu itu. Itu namanya al-maut, kematian. Ya, al-maut. Termasuk nanti kita mati lagi, itu juga kematian. Ya. Dan Allah dialah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan juga kehidupan. Nah, kalau kehidupan dia mencakup kehidupan dunia, juga kehidupan akhirat nantinya. Kehidupan kekal itu di mana nanti? Di akhirat ya. Itu gimana, Pak? Anda membayangkan hidup selama-lamanya, Pak, nggak mati-mati, nggak ada ujungnya itu. Ya, yang di surga ya terus kenikmatan dapat terus tiap hari. Yang di neraka ya naudzubillah min dzalik, seperti itu juga dia mendapatkan siksaan tiap hari. Kekal khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya. Nah, jadi yang menciptakan kehidupan dan juga kematian ini ya Allah, maunya Allah. Kita mati, kita hidup ini maunya Allah, bukan maunya kita ya, bukan maunya kita. Kalau kita mah di dunia ini pengennya mau hidup lama apa sebentar, Pak? Mau hidup lama kelamaan nanti nggak kuat ya. Mau bilang sebentar takut hari ini gitu. Ya, makanya kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting nanti husnul khotimah di akhirat, selamat bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kumpul sama keluarganya semuanya masing-masing nanti. Amin. Nah, untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Ini, Pak, poinnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa maknanya? Untuk menguji kalian nih. Mana nih di antara kalian yang nanti amalnya itu paling bagus, paling baik. Ahsanu amala itu amalnya yang paling bagus. Ya, siapa nanti yang paling bagus amalnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya apa? Ya, kita hidup, kita mati ini tujuannya sebetulnya ketika hidup di dunia memperbanyak amal soleh. Alhamdulillah Anda jamaah termasuk hamba Allah pilihan. Sebab mungkin kita punya teman, punya tetangga yang hari ini nggak bisa ngaji, ya toh?
Ya, ada yang seperti itu. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bisa ngaji, bisa ikut sholat berjamaah. Itu namanya amal soleh. Semuanya itu maunya Allah semuanya itu. Kalau Allah tidak berkehendak, ya kita tidak akan bisa seperti itu ya. Itu yang harus kita pegang. Jangan mentang-mentang oh ini gara-gara saya rajin Pak Ustadz, gara-gara saya rajin nih setiap ngaji. Belum tentu Pak. Ya, semuanya ini memang maunya Allah. Alhamdulillah. Lah kalau Allah nggak berkehendak, nggak bakalan kita hadir di sini. Ya, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlomba-lombalah dalam mencari amal soleh. Dan setiap orang tentu beda-beda ya amal solehnya ya. Mungkin ada yang rajin ini, ada yang rajin ini. Setiap orang masing-masing punya kebiasaan. Baik, berikutnya bekal apa yang terbaik untuk kita nanti ketika setelah meninggal dunia? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 197 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Wa ma taf'alu min khair, apapun yang kalian lakukan berupa amal kebaikan. Perbuatan apa saja Pak ini yang kita lakukan? Ngaji ini perbuatan baik loh, bukan? Perbuatan baik. Allah itu tahu ya. Ya'lamullah, sungguh Allah mengetahuinya. Kita ngapain aja itu Allah tahu. Kita ngapain saja Allah tahu. Anda sekarang mikir apa Pak? Allah tahu ya. Masing-masing kan mikirin ya. Punya pikiran nggak? Punya ya. Mikir apa ibu-ibunya? Mikirin utang Bu ya. Ya. Setiap apapun yang kita lakukan Allah itu tahu. Kalau Anda belajar akidah itu, para ulama sampai memberikan contoh, Allah Tuhan kita itu Pak mengetahui, maha tahu di tengah hutan yang gelap malam hari, di tengah hutan yang gelap matahari malam hari ada semut di bawah batu, ada semut di bawah batu hitam. Itu Allah tahu Pak, Allah tahu. Padahal jauh di sana, ya. Artinya apa? Jadi Allah itu gimana ya mau membahasakannya ya? Maha segala-galanya, tahu segalanya. Apapun yang ada di alam semesta ini sampai pojok-pojokan itu semuanya tahu. Mau yang kecil, mau yang besar, mau yang jauh, mau yang dekat, ya semuanya tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah khawatir. Apa yang Anda pinginkan sekarang nih Pak, ya Allah saya pengen ini, pengen itu, Allah tahu semuanya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa tazawwadu, dan berbekalah, tazawwadu. Fa inna khairaz zad, sesungguhnya sebaik-baik bekal at-taqwa adalah takwa. Ini bagus nih Pak buat nama bayi, khairuz zadit taqwa. Waduh, langsung ibu-ibunya nanti buat bayi lagi nih. Khairuz zadit taqwa. Apa artinya? Khairuz zad, bekal yang terbaik, at-taqwa adalah ketakwaan. Bagus ini nama buat anak ini, khairuz zadit taqwa. Panggilannya apa? Zadit bisa ya, atau khair bisa. Khairuz zadit taqwa. Nah, bagus ini. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Berarti jamaah, kalau nanti kita meninggal dunia, bekal paling baik yang kita bawa nanti itu ya takwa kita. Takwa itu apa Pak? Takwa itu, kalau khutbah Jumat, khotib ya, khotib itu yang berceramah atau yang menyampaikan khutbah, itu kan sering menyampaikan wasiat apa namanya? Takwa. Pertama-tama marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya gitu ya.
selalu begitu kan ya, berwasiat takwa. Takwa itu apa? Dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi takwa itu sebetulnya beramal soleh, Pak. Memperbanyak amal soleh, itu namanya takwa. Itu yang bekal kita nanti yang paling terbaik. Nah seperti ini kita ngaji ini ya, termasuk Anda sedang membawa atau mempersiapkan bekal terbaik Anda nanti buat ketika nanti meninggal dunia ya. Ngaji itu bekal termasuk takwa, karena perintah Allah untuk belajar ya. Termasuk sholat, puasa, zakat dan semuanya amal soleh apapun itu termasuk takwa namanya ya, dan itu adalah bekal yang terbaik.